Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yawma 'aidan wa sa'adatan lil muslimin wa khatama bihi syahru ramadhanal mubarakal ladzi kutiba fihi as-siyamu lil mu'minin wa unzila fihi al-qur'ana hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin 'abdillah wa ala alihi wa ashabihi walladzina jahadu fi sabilihi haqqa jihadihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Sadaqallahul azim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah kaum muslimin wal muslimat sidang Idul Fitri rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah, karena memang pada hakikatnya lahu mulkus samawati wal ardh. Kepunyaan Allah lah segala otoritas kerajaan langit dan bumi. Untuk itu, sudah selayaknya pada hari yang berbahagia ini kita bersama-sama ungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana senantiasa menganugerahkan kenikmatan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Sehingga dengan kenikmatan yang Allah anugerahkan tersebut, kita semua dapat bersua, kita semua dapat berjumpa, kita semua dapat berkumpul yang insyaallah di tempat yang tidak mengurangi keberkahan ini untuk bersama-sama kita bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan mengagungkan, memujinya dan mensucikan asmanya. Salawat dan salam senantiasa kita tujukan, senantiasa kita curah limpahkan kepada panutan kita, kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in tabi'atnya. Mudah-mudahan juga sampai kepada kita selaku umatnya, yang mana sampai pada hari ini, sampai pada detik ini, kita masih berusaha istiqamah untuk memegang teguh segala amalan sunnah-sunnahnya dan mencoba untuk meneruskan perjuangannya dalam rangka liyuzhirahu 'alad dini kulli, untuk memenangkan Islam di atas segalanya. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, telah kita ketahui bersama bahwa tujuan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk saum Ramadan adalah la'allakum tattaqun, yaitu agar kita menjadi orang yang bertakwa. Untuk itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, melalui mimbar ini, saya selaku khatib berwasiat, mengajak dan mengingatkan khususnya kepada diri khatib pribadi, mari kita sama-sama tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya. Takwa yang dalam artian imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi, yaitu dengan menjalankan seluruh perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangannya. Sungguh hanya dengan jalan takwa yang dapat menyelamatkan kehidupan dunia dan akhirat kita semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral kaum muslimin, sidang Idul Fitri rahimakumullah. Pada hari yang insyaallah penuh dengan keberkahan ini, pertama saya ingin sampaikan, marilah kita bersama-sama bermuhasabah. Kita introspeksi diri kita. Dengan berlalunya bulan Ramadan, menyisakan pertanyaan bagi diri kita. Apa yang sudah kita dapatkan dari Ramadan? Jangan sampai Ramadan yang kita lalui sia-sia begitu saja. Kita berharap semoga ibadah saum kita, ibadah qiyam kita, dan tilawatil Quran kita yang dilakukan selama bulan Ramadan kemarin bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari ini Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa mengagungkan nama dan ciptaannya dengan lantunan takbir, tahmid dan tahlil.
Sudah selayaknya kita bersujud, kita bersyukur, seraya berharap semoga kita termasuk orang yang mensyukuri nikmat Allah yang telah dikaruniakannya kepada kita sebagai bentuk dari hakikat penyempurnaan ibadah saum kita. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu menyempurnakan ibadah saum kalian dengan mengagungkan Allah atas petunjuknya agar kamu bersyukur. Dengan takbir yang kita kumandangkan saat ini, sudah seharusnya kita meneguhkan dalam hati kita, kita tanamkan dalam jiwa kita bahwa Allah lah satu-satunya zat yang maha besar. Selain dari Allah adalah kecil. Lalu apa tujuan Allah memerintahkan kita agar senantiasa bertakbir dalam kehidupan kita? Hadirin rahimakumullah, perlu kita pahami bahwa takbir mengajarkan kepada kita untuk senantiasa mengecilkan hal-hal duniawi yang sering kita besar-besarkan dalam kehidupan kita. Harus kita akui bahwa kita sering takbir dalam sholat, namun dalam kehidupan sehari-hari kita di tengah masyarakat sering kita melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulut kita bertakbir, namun hati kita ditutupi dengan rasa takabur. Kita sering merasa paling penting, paling hebat, dan paling segala-galanya. Kita sering memanfaatkan jabatan, harta, dan gelar yang seharusnya dipergunakan untuk kemaslahatan umat, namun malah kita manfaatkan untuk kepentingan diri sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya pada hari raya yang berbahagia ini, mari kita merenung sejenak tentang kondisi bangsa kita yang akhir-akhir ini, terutama kondisi di mana negeri ini sudah tidak terasa lagi persatuan dan kesatuannya, khususnya semakin meningkatnya isu-isu intoleransi dalam kehidupan bernegara. Tidak bisa dipungkiri bahwa kondisi tersebut bersumber dari kesalahpahaman tentang ajaran Islam yang kemudian membuka peluang timbulnya pemahaman keislaman yang melenceng dari semangat rahmatan lil alamin. Perselisihan dalam umat Islam akhirnya juga tak jarang dimanfaatkan pihak lain yang menginginkan umat Islam tidak bersatu dan tidak menginginkan Islam sebagai agama pembawa rahmat dan pembawa kesejahteraan bagi seluruh alam. Ketika kita berbicara tentang Idul Fitri, maka kita harus memahami fitrah diri kita, asal mula dan hakikat diri kita. Sebab makna dari Idul Fitri adalah kembali kepada fitrah, kembali ke asal, kembali kepada hakikat penciptaan diri kita sebagai manusia, baik dalam konteks kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat maupun bernegara. Semuanya harus dikembalikan kepada fitrah atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konteks pribadi, fitrahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan bahwa sudah seharusnya manusia tunduk patuh seutuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dalam prakteknya kita sering melalaikan perintah-perintah Allah, baik disengaja maupun tidak disengaja. Dalam konteks keluarga, fitrahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk senantiasa dalam sebuah hubungan keluarga dilandasi dengan rasa kasih sayang. Tapi tak jarang dalam berkeluarga, dalam prakteknya hanya didasari dengan harta. Maka ketika kekurangan harta yang terjadi adalah pertengkaran, bahkan tak jarang sampai pada perceraian. Dalam konteks masyarakat, fitrahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk senantiasa saling menjaga, saling menguatkan, dan saling menasihati antar sesama. Tapi dalam prakteknya justru antar sesama kita saling menjelekan dan saling menjerumuskan. Dalam konteks bernegara, Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan, memerintahkan, dan menyuruh kepada kita untuk senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan serta melarang perpecahan sesama kita. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian semua pada tali agama Allah dan janganlah bercerai-berai. Akan tetapi justru yang terjadi adalah dalam kehidupan bernegara kita saling menghujat dan saling menjatuhkan. Tanpa kita sadari, dengan fakta-fakta yang terjadi di hadapan kita telah keluar dan meninggalkan fitrah kita yang telah Allah tetapkan. Untuk itu jemaah kaum muslimin sekalian, sebagai makhluk ciptaan Allah, kita harus benar-benar pahami bahwa pada hakikatnya fitrah kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia itu sebagai ummatan wahidah, sebagai umat yang satu. Namun pertanyaannya adalah, lantas kenapa saat ini manusia meninggalkan fitrahnya, menjadi manusia yang terpecah, bercerai-berai, senang berdebat, saling menyalahkan, dan merasa benar sendiri, baik dalam konteks pribadi, keluarga, masyarakat, maupun dalam konteks negara? Maka perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kana an-nasu ummatan wahidah fab'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundzirin wa unzila ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi
wa makhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu bagyan bainahum fahadallahu alladhina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi bi'idznihi wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Artinya, manusia itu dulunya adalah umat yang satu. Lalu Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan, dan diturunkannya bersama mereka kitab yang mengandung kebenaran untuk memberi keputusan di antara mereka tentang perkara yang mereka perselisihkan. Dan yang berselisih hanyalah orang-orang yang telah diberi pengetahuan tentang kitab setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepada mereka karena kedengkian di antara mereka sendiri. Maka dengan kehendaknya Allah memberi petunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki menuju jalan yang lurus. Quran surat Al-Baqarah ayat 213. Jika kita cermati ayat tersebut dengan seksama, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa perselisihan yang menyebabkan perpecahan antar manusia terjadi akibat dari kedengkian yang ada pada masing-masing diri dan masing-masing kelompok. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil ham. Jemaah sidang Idul Fitri yang berbahagia, mari kita belajar sejarah. Jika kita membuka lembaran-lembaran sirah nabawiyah, hari raya Idul Fitri yang selalu kita rayakan setiap tahun dengan penuh sukacita dan kegembiraan ini tidak terlepas dari peristiwa bersejarah, yaitu peristiwa Futuh Makkah. Peristiwa di mana terbukanya kembali kota Mekah setelah beberapa tahun dikuasai oleh kaum musyrikin, kafirin dan munafikin. Peristiwa itu adalah kemenangan hakiki bagi perjuangan panjang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan umat Islam pada umumnya pada saat itu. Untuk itu, sudah selayaknya Idul Fitri ini marilah kita jadikan sebagai momentum untuk bangkit meraih kejayaan Islam yang saat ini tanpa kita sadari Islam sedang diinjak-injak. Hanya pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mewujudkan kejayaan Islam jika umat Islamnya sendiri masih terpecah belah dan belum bersatu. Maka perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim walakin aktsaran nasi la ya'lamun munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus salata wa la takuna minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, yaitu Islam. Tetaplah atas fitrah atau ketetapan Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dengan kembali bertaubat kepadanya dan bertakwa kepadanya, dan dirikanlah sholat, serta janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang mereka yang memecah belah agama mereka menjadi beberapa golongan, dan setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Quran surat Ar-Rum ayat 30-32. Al-Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya menjelaskan tentang ayat di atas bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia sesuai dengan fitrah atau ketetapannya dan tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Hanya saja ketidaktahuan manusialah yang menjadikan manusia keluar dari fitrahnya. Sudah seharusnya manusia kembali kepada fitrah awalnya dengan bertobat kepada Allah dan bertakwa kepadanya. Dan selanjutnya dalam penjelasannya Imam Ibnu Katsir menurut tentang ayat di atas bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang keras kepada manusia untuk berpecah belah dan merasa bangga dengan apa yang dimiliki oleh diri dan kelompoknya. Untuk itu jemaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, di hari Idul Fitri ini mari kita kembalikan hakikat diri kita menuju fitrah kita, yaitu sebagai ummatan wahidah, umat yang satu tekad, satu langkah, satu tujuan, satu aturan, satu ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.